Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Saya masih melanjutkan video kita yang sebelumnya, yaitu saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, dan juga ya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada saat ujian kompetensi untuk seorang pejabat pengawas lingkungan hidup. Ini hanya sebagian pertanyaan yang biasa ditanyakan saja ya, kemungkinan ya ada pertanyaan-pertanyaan lain. Dan untuk mengetahui video sebelumnya silakan tonton video sebelum. Sebutkan pihak-pihak yang menjadi target operasi pengawasan B3 dan apa saja kewajibannya. Baiklah teman-teman, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan B3 maksudnya ya, beda ya. B3 dan limbah B3 itu beda. Di sini saya menjawab pertanyaan penanggung jawab usaha kegiatan yang melakukan pengelolaan B3. Kewajibannya adalah wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian wajib meregistrasikan B3 yang diproduksi. Kemudian wajib membuat MSDS. Selanjutnya wajib mengemas setiap B3 sesuai klasifikasinya serta memberi simbol dan label. Kemudian wajib memiliki tempat penyimpanan yang memenuhi syarat. Kemudian wajib melengkapi sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. Kemudian wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya wajib menanggulangi kecelakaan dan keadaan darurat ya teman-teman. Ini untuk B3, bukan limbah B3 ya. Limbah B3 nanti lain lagi. Kemudian selanjutnya, sebutkan pengertian kerusakan dan pencemaran lahan dan tanah. Kerusakan lahan adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap ya teman-teman ya, sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Nah ini dia, jadi kerusakan lahan itu kaitannya dengan baku kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan. Ada baku kerusakan lingkungan, ada baku mutu lingkungan. Selanjutnya, sebutkan kewenangan PPLH dalam melakukan pengawasan lingkungan terhadap usaha kegiatan di wilayah pesisir dan laut. Yang pertama, kewenangan PPLH adalah melakukan pemantauan. 2. Meminta keterangan. Yang ketiga, membuat salinan dan dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan. Selanjutnya, memasuki tempat tertentu. Kemudian memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau transportasi, dan atau menghentikan pelanggaran tertentu. Jadi PPLH ini luar biasa kewenangannya ya. Bisa boleh berwenang menghentikan pelanggaran tertentu ya teman-teman ya. Kemudian kegiatan pemeriksaan, pengawasan menyeluruh. Apa saja yang dilakukan PPLH dalam melakukan pengawasan lingkungan suatu pabrik di pinggir pantai yang membuang air limbahnya langsung ke laut? Yang pertama, harus melakukan pemeriksaan IPAL, kemudian pemeriksaan penyimpanan B3, kemudian pemeriksaan tempat penyimpanan sementara limbah B3, kemudian pemeriksaan proses produksi, kemudian pemeriksaan housekeeping. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya, PPLH melakukan pengawasan lingkungan di suatu pabrik di pinggir pantai yang membuang air limbahnya langsung ke laut. Kemudian akan melakukan pemeriksaan IPAL. Maka apa saja yang perlu dilihat atau diperiksa atau diamati? Yang pertama, pemeriksaan alat ukur debit. Apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Kemudian mengecek debit harian. Kemudian melakukan pemeriksaan sumber air limbah yang masuk ke dalam IPAL. Selanjutnya melihat dokumen atau mengambil sampel baku mutu air limbah pada outlet ya. Bisa melihat langsung pada SHU yang dimiliki oleh perusahaan atau bisa kita mengambil sampel sendiri. Kemudian periksa jika kemungkinan ada saluran bypass. Kemudian jelaskan perbedaan keterangan ahli dan keterangan saksi. Ini penting nih buat seorang PPLH. Keterangan ahli adalah pendapat yang dijelaskan oleh pemeriksa atau PPLH dan orang lain di depan sidang pengadilan dalam kedudukannya sebagai ahli. Selanjutnya, keterangan saksi adalah apa yang dijelaskan oleh pemeriksa atau PPLH di depan sidang pengadilan dalam kedudukannya sebagai saksi. Kemudian bagaimana teknik menjawab pertanyaan pada saat PPLH menjadi ahli, menjadi saksi maksudnya? Nih seorang PPLH makin berat makin kesininya ya, harus bisa menjadi saksi ahli dan saksi ya teman-teman ya. Dan ada juga teknik menjawab pertanyaan pada saat menjadi saksi ya. Yang pertama harus konsisten, jelas, tepat, dan profesional. Kemudian bahasa mudah dimengerti, jujur dan tidak merekayasa. Selanjutnya tidak berbelit-belit. Kemudian jangan menjawab atau membuat statement yang Anda sendiri tidak yakin kebenarannya. Ingat, jangan menggunakan kata mungkin. Ini salah satu cara menjadi saksi di pengadilan bagi seorang PPLH. Jangan menggunakan kata mungkin. Kemudian tepat dan profesional. Selanjutnya, hati-hati dengan pertanyaan yang memojokkan, bersifat intimidasi, dan menyerang kredibilitas Anda. Kita harus pintar-pintar di sini teman-teman ya. Kita harus melihat juga pertanyaan ini memojokkan kita, kemudian menyerang kredibilitas kita atau tidak. Kita bisa memilih dengan tidak menjawab. Kemudian, dokumen apa saja yang diperlukan saat memeriksa melakukan pengawasan pengelolaan air limbah? Yang pertama ya, melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 kali setiap bulannya. Melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Huruf A maksudnya sebelumnya tadi ya. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Melaporkan hasil pemantauan paling sedikit memuat. Iya, kita memeriksa laporan hasil pemantauannya paling sedikit itu memuat 1. Catatan debit air limbah harian. Kemudian bahan baku dan atau produksi senyatanya harian. Kemudian kadar parameter baku mutu air limbah cair, baku mutu limbah cair. Kemudian penghitungan beban air limbah ya teman-teman ya. Kemudian dokumen-dokumen lingkungannya juga harus diperiksa seperti AMDAL, UKL-UPL, kemudian perizinan-perizinan, kalau sekarang namanya itu izin kajian teknis, persetujuan teknis ya teman-teman ya, untuk air limbah, kemudian untuk emisi, kemudian ada rincian teknis untuk limbah B3 ya teman-teman ya, itu berdasarkan Permen LH nomor 5 dan 6 tahun 2021. Kemudian kita harus memeriksa dokumen-dokumen pelaporan dan retribusinya.
Kita lanjut teman-teman ya. Hal apa saja yang saudara amati dalam melaksanakan pengawasan terhadap fasilitas pengelolaan air limbah yang wajib dimiliki oleh perusahaan? Ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Ini saya skip saja ya, karena ini hampir sama pertanyaannya dengan yang tadi. Oh ya teman-teman, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya coba jawab sendiri, dan mungkin teman-teman ada jawaban lain, tidak apa-apa ya, silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin atau ada pertanyaan lain selain dari yang sudah saya sebutkan, bacakan tadi dari video sebelumnya dan di video sekarang ini. Jika ada jawaban yang berbeda, silakan tulis di kolom komen. Dan jika ada pertanyaan di luar ini, silakan juga tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Hal apa saja yang diperlukan dalam pengawasan terhadap pengelolaan air limbah untuk aplikasi lahan, land application ya teman-teman ya. Jawab yang pertama ya, pengawasan pada lahan gambut, kemudian ya permeabilitas lebih besar dari 15 cm per jam, kedalaman air tanah kurang dari 2 meter, kemudian konsentrasi BOD lebih besar dari 5000 mg per liter. Jadi itu yang harus kita perhatikan pada saat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah untuk aplikasi lahan atau land application. Dan mungkin ini jawabannya kurang lengkap, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Ini saya hanya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah datang ke saya. Pasti ada jawaban-jawaban lain juga nanti dari teman-teman lain ya. Oh ya teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun, akan saya buat video khususnya lagi ya setelah video ini, atau ke depannya saya akan buat lagi. Karena kalau untuk limbah B3 itu banyak juga ya pertanyaannya, sangat banyak sekali kalau untuk limbah B3. Jadi sampai jumpa di video kita selanjutnya ya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.